saiki dadi ana benjang bakal ora ana ngadep marang ing kuwasa. Kalimate penak jenengan tengah bengi diwaca dhewe, yakin sadar. Sadarnya apa? Begitu kehidupan kita di dunia, suatu saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat untuk bercocok tanam, mencari bekal untuk akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang majelis rahimakumullah. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala. Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyu, qala birrul walidain. Qultu summa ayyu, qala al-jihadu fi sabilillah. Ketika seorang sahabat menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai kalian Allah Subhanahu wa ta'ala?" Padahal ketika kita baca Yasin, ada dua kalimat yang memperberat dalam timbangan Allah yang mudah diucapkan dengan lisan kita. Tapi kadang nek Yasinan pusing banter imami mung memeneng mendel mawon. Tapi senek jamaah mriki kayane mbarawa sebelah kulon. Kulon bojo dadi mlayu ngalor pring sewu berarti jenengan. Padahal ketika kita Yasin, imam ucap kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahil azim subhanallah wa bihamdih. Tapi nyatane nek Yasin sing banter imame makmume mendel. Jangan lupa kira-kira aku nek ngomong sakelemku dhewe rengokno kono ora belos, tapi dalam kenyataan memang seperti itu Bayu. Cocok. Kalimat tadi dua kalimat yang mudah diucapkan dengan lisan dan memperberat dalam mizannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah cinta dengan kalimat tersebut. Kalimat itu adalah subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi. Kalau kalimat ini sering dibaca ketika kita habis sholat, bukankah memperberat kita dalam timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ditambah lagi ahabul kalam ilallah Subhanahu wa ta'ala itu cinta. Kalimat itu apa? Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Nyatanya kalau kita habis sholat, imam baca subhanallah menong mawon. Sampai kadang Mas Pangin bingung aku. Padahal kalimatnya subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah. 4 kalimat yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu cinta. Enggak ada aku kon ngomongi ya ngomong ide bae. Perkara direngokne monggo ora ya wis aku nek ngomong kena koyo ngono. 1 2 kalimat memperberat dalam timbangan, dan 4 kalimat yang Allah cinta. Nah, ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai kalian Allah Subhanahu wa ta'ala?" Maka Rasul jawab, "Qala as-salatu ala waqtiha." Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat kumandang kalimah adzan. Bukankah perintah Rasul as-salatu ala waqtiha, salatlah kamu tepat pada waktunya. Begitu kita dengar ketika sholat zuhur, Pak RT yang ada. Begitu jam 4, Mbah Bayan. Maghrib, Pak RT. Subuh, Santri malah seneng karuan, kena kurang rebutan. Padahal begitu
Begitu Allahu Akbar, jujur kalau ditanya itu perintah apa, dengan adzan perintah apa, yakni kita umat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah salat. Semestinya begitu dengar kalimah Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, umurku sampai waktu zuhur. Begitu umurku sampai waktu zuhur, bergegas ambil air wudhu, bergegas untuk melaksanakan ibadah sholat. Jawaban kita itu apa? Nyantai aja. Masih repot. Masih repot. Subhanallah. Kenapa kaitannya dengan sholat? Sayyidul ibadah, puncaknya ibadah itu tidak lain karena sholatnya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian di antara kami dengan mereka orang fasik tidak lain karena sholatnya. Bahkan ketika akhir hayat Rasulullah didengar oleh seorang Fatimah, apa yang diwasiatkan Rasulullah terhadap Fatimah? As-sholah, 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 itakun nisa, itakun nisa, itakun nisa, ummati, ummati, ummati. Kayaknya paham pokoknya, paham lah ya. Siji. Ditanya lagi, ya Rasulullah, amalan apa lagi ya Rasulullah? Yang kedua, qala birrul walidain, yakni sosok seorang bapak manakala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Seorang anak dibantu nangis ngono yo menung anjing telu. Seorang anak ini amit-amit nangis. Seorang cucu nangis. Begitu dimandikan nangis, disolatkan nangis, diangkat jenazah nangis. Begitu malam hari kita sedang bisa bersenda gurau tertawa dengan saudara kita. Berarti nangisnya mau sementara. Benar, manakala seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hartanya ikut menghantarkan, sana family ikut menghantarkan, anaknya menghantarkan, dan amalnya pun menghantarkan. Manakala sudah dimasukkan ke liang lahat, yang ikut dengan mayat tersebut tidak lain karena amalnya. Hartanya kembali, anak family kembali, saudara kembali. Nyatanya satu hari sudah bisa tersenyum lagi. Astagfirullahal. Loh, hari ini kita melaksanakan sampai hari yang ke-7 dengan almarhum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kembalinya selesainya acara tersebut, apa kita hanya seorang anak menjadikan seorang anak yang diam saja? Tentunya tidak. Kemarin sudah saya pesankan ketika habis sholat, astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ciri anak yang salih, ciri anak yang salihah ditandai dengan sholatnya. Yang kedua itu apa? Ketika habis sholat ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bi barakatil Fatihah wa nususan ila ruhi wa ummi wa abi lahumal Fatihah Allahumma fir lahum. Begitu habis salat Allahumma firli wali walidayya, habis salat astaghfirullahaladzim li abi wa ummi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunan Allah akan diberikan kepada orang kedua orang tua kita lantaran dari istighfar seorang anak. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga, sambunglah tali persaudaraan. Dari mana? Dari keluarga ibu. Dengan siapa lagi? Dengan keluarga bapak. Terlebih-lebih dengan saudara yang ditinggalkan. Jadikan keduanya adalah orang yang solih dan solihah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang demikian. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga, jawab Rasulullah, amal yang dicintai oleh Allah, al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Yakin setahu saya ketika berangkat haji
Dia mampir ke rumah dulu, Pak Haji, ini saya titip duit untuk Abah, untuk bayar lampu 2 bulan. Setelah pulang haji, titip lagi untuk bayar lampu lagi. Bahkan selama hidupnya selalu seperti itu. Pak Haji titip duit 20, untuk apa? Bayar lampu. Bahkan tiap dia melaksanakan ibadah sholatnya, 2.000, 5.000 dimasukkan dalam kotak amal. bukankah itu satu tujuan untuk apa? Mudah-mudahan itu menjadikan jariah almarhum manakala kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya ceritakan dengan Lek Prapto, begitu jadi seorang mayat, maka di depan ada seseorang yang cantik. Begitu ditanya malaikat, siapa engkau wanita yang cantik? Saya jariahnya almarhum. Di sebelahnya lagi ada yang tambah ditanya lagi, siapa kamu? Ini amalan saya ketika hidup di dunia, orang yang ahli melaksanakan ibadah sholat jamaah. Oleh karenanya dengan harta yang kita miliki, ayo kita tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjuang dengan hartanya. Yang mampu dengan tenaga, ya tenaganya. Paling tidak dakwah bil mal. Maka sering saya sampaikan, kalau kita ditanya, Mas rumahnya mana? Pringsewu Selatan. Dengan Bakumis, enggak jauh karena depannya. Di sebelah sampingnya lagi. Berarti dekat musola Ummahat. Dekat. Woi, bangunan musola itu ya Allah, kayak disulap. Begitu orang itu nanya, sering jamaah? Enggak. Kira-kira isinya orang itu. Tengok nih. Subhanallahil azim. Disadari maupun tidak, ayo 3 amalan kita cari. Sholat pada waktunya, taat kepada keduanya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan almarhum kembali kepada Allah, tergolong orang yang husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Sholawatan dhisik. Biyen aku ora saiki dadi ana, benjang bakal ora ana, ngadep marang engku wong mati iku banget lor, daging balunge kobong rasan, kuburan iku bakal omahe, panggonan peteng lemah lemek, nilai wis nang kono baru rumangsa, gedung dunyane ora berguna, bapak ibu pada tobat, mumpung lawangi tasik mangu. Sedikit mudah-mudahan memberikan satu manfaat. Saya berdiri bukan kemauan saya sendiri, tadi karena dari keluarga minta tolong nasihat untuk keluarga. Kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dari awal orang tua kami kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimandikan, dikafani, disolatkan, sampai hari ini kita melaksanakan takziah dengan surah Yasin 7 hari yang kita lakukan. Tidak lain atas nama keluarga mengaturkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami di dalam menyambut, menyediakan tempat atau yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli